Keterampilan klinis lanjutan untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Keterampilan klinis lanjutan, tujuan, mengembangkan kemampuan teknis dan pengetahuan untuk melaksanakan berbagai prosedur medis, baik dasar maupun lanjutan, yang penting dalam penanganan pasien. Materi utama A. Teknik invasif dasar 1. Pemasangan infus, indikasi, rehidrasi pasien dengan dehidrasi sedang hingga berat. Pemberian obat atau nutrisi melalui jalur intravena. Tahapan, identifikasi vena, pilih vena perifer yang paling mudah diakses, seperti vena dorsalis tangan atau vena antekubital. Persiapan alat. Siapkan alat steril, termasuk kanula, plester, cairan infus, dan turniket. Prosedur, pasang turniket untuk meningkatkan visibilitas vena. Lakukan desinfeksi kulit di area tusukan. Tusuk vena dengan kanula, pastikan ada darah kembali, flashback, lalu lepaskan turniket. Fiksasi kanula menggunakan plester untuk memastikan stabilitas. Komplikasi yang mungkin terjadi, flebiti. Radang pada dinding vena akibat iritasi mekanis atau kimia. Infiltrasi cairan, cairan infus masuk ke jaringan sekitarnya akibat kebocoran. 2. Pemasangan NGT, nasogastric tube. Indikasi. Memberi nutrisi pada pasien yang tidak bisa makan melalui oral, misalnya pasien koma. Dekompresi lambung, misalnya pada obstruksi usus. Tahapan. Pilih ukuran NGT sesuai usia dan kondisi pasien, misalnya 8-10 ver untuk anak atau 14-18 ver untuk dewasa. Lumasi ujung tube dengan gel pelumas untuk mempermudah masuknya. Masukkan tube perlahan melalui hidung hingga mencapai lambung. Verifikasi dengan auskultasi udara di epigastrium atau pemeriksaan fototoraks. Komplikasi, iritasi mukosa hidung. Akibat gesekan tube dengan saluran hidung. Perforasi, risiko kecil jika pemasangan tidak hati-hati. Salah arah, tube dapat masuk ke saluran napas. 3. Kateterisasi urin, indikasi. Mengatasi retensi urin akut. Monitoring keluaran urin pada pasien kritis. Tahapan, pilih kateter Foley dengan ukuran sesuai kebutuhan pasien. Lakukan prosedur aseptik, termasuk mencuci tangan dan mensterilkan area genital. Masukkan kateter perlahan hingga urin mengalir, kemudian balon kateter diisi dengan cairan steril untuk fiksasi. Komplikasi, infeksi saluran kemih, ISK. Risiko meningkat jika asepsis tidak dijaga. Hematuria, cedera kecil pada uretra dapat menyebabkan perdarahan ringan. B. Keterampilan darurat 1. Resusitasi jantung paru, RJP.
Langkah-langkah BLS, Basic Life Support. Pastikan keamanan lokasi untuk penolong dan pasien. Periksa respons pasien, misalnya dengan mengguncang bahu pasien dan berbicara. Jika pasien tidak responsif dan tidak bernapas, segera lakukan kompresi dada. Rasio 30 kompresi diikuti 2 napas buatan. Gunakan AED, Automated External Defibrillator, jika tersedia untuk memberikan kejut listrik pada pasien dengan ritme jantung yang dapat diperbaiki. 2. Intubasi endotrakeal, tujuan memastikan jalan napas tetap terbuka pada pasien koma atau gagal napas. Teknik, gunakan laringoskop untuk membantu melihat pita suara. Masukkan tabung endotrakeal melewati pita suara. Lalu hubungkan ke ventilator atau bak valve mas. Komplikasi, cedera pada laring. Salah penempatan, misalnya, masuk ke esofagus. C. Interpretasi tanda vital, 1. Monitor jantung, EKG. Cara membaca, irama sinus normal, kompleks PQRST teratur. Gangguan, fibrilasi atrium, blok AV, takikardi ventrikel. Tindakan awal, bradikardi, atropin jika disertai gejala. Takikardi, adenosin untuk supraventrikular takikardi. 2. Tekanan darah, pengukuran. Gunakan tensimeter manual dengan metode auskultasi, mendengar Korotkov sound. Interpretasi, hipertensi. Tekanan darah 140/90 mm raksa. Hipotensi, tekanan darah kurang dari 90/60 mm raksa. Indikasi perlunya cairan atau vasopresor. 3. Saturasi oksigen, SPO. Interpretasi, normal, SPO 95%. Rendah, SPO kurang dari 90% memerlukan terapi oksigen atau intubasi jika penyebabnya berat.